Apa itu VGA? Singkatnya, VGA adalah sebuah hardware yang dapat melakukan rendering atau pemrosesan output berupa visual yang ditampilkan di monitor. Visual Graphic Array atau yang biasa disebut dengan video adapter, display card, graphic card, graphic board, display adapter, atau graphic adapter. Apa itu fungsi VGA? Fungsinya adalah untuk mengubah atau menerjemahkan sinyal digital dari komputer ke monitor untuk menampilkan grafis. Baiklah teman-teman, berikut ini adalah jenis-jenis dari VGA dan jenis-jenis dari I atau O VGA. Di sini saya sudah menampilkan jenis-jenis VGA beserta dengan pengertiannya. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Ini adalah pengertian dari masing-masing jenis dari VGA. Nah, yang berikutnya adalah di sini saya sudah membuat pengertian dari jenis-jenis I atau O dari VGA-nya. Teman-teman bisa melihat jenis-jenis dari I atau O VGA-nya seperti ini. Teman-teman bisa mempause nanti. Ini adalah pengertian. Di sini saya sudah menampilkan gambar dari jenis-jenis VGA tersebut. Kemudian di sini juga ada gambar dari jenis I atau O VGA. Apa hubungan prosesor dengan VGA? Seperti yang kita ketahui, fungsi utama dari penggunaan VGA card pada PC adalah untuk membantu mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh suatu komputer menjadi suatu tampilan layar grafik pada monitor. Karena itu, pada beberapa jenis komputer yang tidak memiliki VGA card ataupun memiliki VGA card dengan kualitas seadanya, maka tampilan layar menjadi kurang baik dan tidak menarik. Dengan VGA, grafik pada komputer menjadi lebih baik. PC membutuhkan VGA yang memiliki kualitas yang sangat bagus dan dapat menyeimbangkan prosesor. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan prosesor dengan RAM. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu prosesor, apa itu RAM, dan bagaimana bentuk dari prosesor dan RAM itu. Ini adalah contoh prosesor dari komputer. Ada Intel Core, AMD, dan masih banyak lagi. Kalau di HP itu ada Snapdragon, MediaTek, Exynos, Kirin, Octa-core, Apple, dan masih banyak lagi. Prosesor adalah sebuah IC atau integrated circuit yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Salah satu yang sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan komputer tergantung dari jenis dan kapasitas prosesor. Prosesor adalah chip yang sering disebut mikroprosesor yang sekarang ukurannya sudah mencapai GHz atau GHz. Ini adalah contoh bentuk dari RAM pada komputer.
RAM adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi mengolah data dan instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, maka semakin banyak data maupun instruksi yang dapat diolahnya. Memori juga berfungsi sebagai media penyimpanan. Pengertian menurut istilah, memori biasanya merujuk pada media atau tempat menyimpan data yang dapat dikatakan bahwa memori merupakan perangkat keras yang khas digunakan untuk menyimpan data atau informasi dan dapat dibaca atau diambil kembali saat diperlukan. Bagian-bagian prosesor. Di sini ada Arithmetic Logical Unit atau ALU, Control Unit atau CU, Register atau Memory Unit, dan CPU Interconnection. Cara kerja dari RAM. RAM bekerja dengan cara membaca dan juga menulis data secara cepat. Dapat memungkinkan akses, penyimpanan, dan pengambilan data dari hard disk dengan cepat. Jadi hubungan antara prosesor dan RAM atau yang bisa kita sebut dengan memori adalah prosesor mengambil instruksi dari memori sesuai dengan yang ada pada program counter. Tugas sistem operasi adalah mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin suatu perangkat komputer dapat beroperasi dengan optimal tanpa didukung oleh sebuah memori. Padahal tempat instruksi yang diperlukan oleh komputer untuk mengolah masukan menjadi keluaran tersebut terdapat atau disimpan di dalam memori. Baik, itulah hubungan antara prosesor dengan RAM. Hubungan antara prosesor dan BIOS. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu BIOS. BIOS adalah program yang digunakan mikroprosesor komputer pribadi untuk memulai sistem komputer setelah Anda menyalakannya. Ini juga mengelola aliran data antara sistem operasi komputer dan perangkat yang terpasang seperti hard disk, adaptor video, keyboard, mouse, dan printer. BIOS adalah program yang dapat diakses oleh mikroprosesor pada chip EEPROM yang dapat diprogram ketika Anda menyalakan komputer Anda. Mikroprosesor memberikan kontrol ke program BIOS yang terletak di tempat yang sama di EEPROM. Jadi, hubungan antara prosesor dan BIOS adalah BIOS digunakan untuk mengatur perangkat keras dan memuat data-data komputer, dan sistem operasi atau prosesor digunakan untuk menjalankan data yang ada atau tertanam di BIOS tersebut. Fungsi BIOS antara lain yang pertama, menginisialisasi dan menguji komponen perangkat keras. Yang kedua, menyediakan lapisan abstraksi untuk perangkat I atau O. Dan fungsi BIOS yang terakhir adalah membuat bootloader atau